Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel HFZ bersama Pak Hafiz. Jangan lupa untuk berdoa agar dipermudah dalam memahami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita menuju ke konten. Hari ini kita masuk ke bab turunan fungsi aljabar. Pada video ini akan dibahas tentang pengertian turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar itu dinotasikan jika fx, turunan fungsi dari fx itu bisa dinotasikan dengan f aksen x. Atau turunan dari fungsi y itu dapat dinotasikan dy per dx. Jadi dy per dx itu adalah turunan fungsi y terhadap x. Jadi dapat dinotasikan sebagai f aksen x, juga dapat dinotasikan sebagai dy per dx atau turunan fungsi y terhadap x. Bagaimana menentukannya? F aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 untuk fungsi fx plus h dikurang fx per h. Misalkan ada contohnya adalah fx sama dengan 3x min 4. Kalau fx sama dengan 3x min 4, maka kita harus menentukan dulu fx plus h-nya. Fx plus h karena 3x min 4, berarti x-nya ini kita ganti dengan x plus h. Jadi awalnya 3x min h menjadi 3x plus h. Sehingga diperoleh fx plus h sama dengan 3x ditambah 3h dikurangi 4. Nah, kita sudah punya fx-nya, kita sudah punya fx plus h. Kemudian kita masukkan ke bahwa f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 untuk fungsi demikian ya. Lalu kita input bahwa f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h-nya adalah 3x plus 3h min 4 dikurang 3x min 4 atau fx-nya. Sehingga di sini ketika dibuka kurungnya jadi minus 3x minus 4, minus 3x plus 4. Nah, 3x dengan minus 3x dioperasikan hingga menghasilkan tersisa 3h, ini minus 4 juga dengan 4, serta 3h per h. Kemudian h-nya dioperasikan sehingga menjadi limit h mendekati 0, 3. Nah, karena limit h, baru kita input ya, h sama dengan 0. Karena tidak ada h-nya di sini, maka langsung f aksen x sama dengan 3. Sehingga untuk fx sama dengan 3x min 4 berarti f aksen x-nya adalah 3. Misalkan fx-nya adalah 2x pangkat 3. Berarti kalau 2x pangkat 3 kita cari tahu dulu fx plus h-nya. Fx plus h berarti adalah 2x plus h dipangkatin 3. Kemudian x plus h dipangkatin 3 dijabarkan menjadi kita pakai segitiga Pascal. Kalau pangkat 3 berarti 1, 3, 3, 1. Jadi seperti ini. 2 dikali x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat h ditambah 3xh kuadrat ditambah h pangkat 3. Kemudian kita kali pelangi sehingga diperoleh 2x pangkat 3, 6x kuadrat h, 6xh kuadrat ditambah 2h pangkat 3. Nah, sudah dapat fx-nya, sudah dapat fx plus h, kita tinggal input ke f aksen x-nya. Turunan dari fx, yaitu f aksen x. Oh ya, kita hitung dulu nih. Kita hitung fx plus h dikurangi fx-nya. Boleh kita hitung fx plus h dikurangi fx-nya. Berarti fx plus h itu adalah sekian, sepanjang ini. Kita copy paste. Dikurangi fx, fx-nya adalah 2x pangkat 3. Nah, 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 jadi habis. Tersisa 6x pangkat 2h, 6xh kuadrat ditambah 2h pangkat 3. Sehingga f aksen x-nya adalah, atau turunan pertamanya adalah limit h mendekati 0 untuk fungsi demikian ya. Nah, kita sudah memperoleh fx plus h min fx-nya yaitu 6x kuadrat h ditambah 6xh kuadrat ditambah 2h pangkat 3. Kita input yang pembilangnya ya, 6x kuadrat h ditambah 6xh kuadrat tambah 2h pangkat 3. Nah, ini dibagi h semuanya, sehingga pembilangnya tersisa 6x kuadrat, 6xh doang ditambah 2h pangkat 2. Kemudian kita input h sama dengan 0.
Berarti diperoleh 6x kuadrat, karena ini nggak ada h-nya, langsung 6x kuadrat. Ditambah 6x, h-nya 0, ditambah 2, h-nya 0 kuadrat. Kemudian kita hitung, jadinya tersisa 6x kuadrat doang. Maka kalau fx-nya adalah 2x pangkat 3, fx-nya adalah 2x pangkat 3, maka turunan pertamanya atau f aksen x-nya adalah 6x kuadrat. Kemudian ada rumus umum turunan fungsi aljabar, yaitu kalau fx-nya adalah ax pangkat n, maka turunan pertamanya atau f aksennya adalah f aksen x sama dengan a dikali n dikali x pangkat n-1. Atau ini n kali ke koefisiennya, jadi a kali n, kemudian x-nya pangkat n dikurangi 1. Nah, contohnya adalah kalau kita punya fx sama dengan 3x pangkat 7 min 2x pangkat 2 plus x min 3. Jika kalian ingin mencoba dengan cara limit yang barusan, boleh, silahkan. Tapi di sini saya akan mencoba menggunakan rumus umum turunan fungsi aljabar yang seperti ini. Sehingga turunannya adalah, atau f aksen x-nya adalah, berarti f aksen x itu sama dengan 7-nya kali ke koefisien, atau 3 dikali 7, x pangkat 7 dikurangi 1. Oke, kemudian berikutnya, 2 dikali koefisien berarti jadi minus 2 dikali 2 x pangkat 2 dikurangi 1. Ditambah, nah ini pangkat berapa dia? Pangkat 1, tak terlihat pangkat satunya. Ini koefisiennya berapa? Koefisiennya 1, sehingga 1 dikali 1, x pangkat 1 dikurangi 1. Kemudian ini nggak ada x-nya. Kalau nggak ada x-nya berarti dia sebenarnya terlihat di sini ada x pangkat 0. Ya, x pangkat 0 berarti 0 kali ke minus 3. Minus 3 dikali 0. X pangkat 0 min 1. Kemudian kita hitung, ini jadi 21 x pangkat 6 minus 4x pangkat 1. Nggak usah ditulis pangkat satunya. Kemudian ini ditambah 1 kali 1 x pangkat 0 seperti ini, x pangkat 0. Jadi tidak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi ya tambah 1. Oke. Atau mungkin kalau nggak mau ribet dengan perpangkatan-perpangkatan seperti ini, bisa kita dengan cara lebih efisien penulisannya 3 dikali 7, 21 x pangkat 6, 2 dikali minus 2 minus 4 x pangkat 1, ini langsung diambil koefisiennya, itu 1. Jadi kalau x pangkat 1 atau x doang, kita langsung ambil koefisiennya aja. Kemudian karena dia nggak ada x-nya, udah turunannya langsung 0. 0 boleh tidak ditulis kalau dalam penjumlahan. Sehingga seperti inilah turunan fungsi untuk fx sama dengan 3x pangkat 7 min 2x pangkat 2 plus x min 3. Oke, bagaimana kalau misalnya fx-nya adalah min x pangkat 6 ditambah x pangkat 4 ditambah 5x ditambah 1. Berarti di sini f aksen x-nya adalah ke sini ya, berarti minus 6 x pangkat 5 karena dikurangi 1 ditambah 4, ini koefisiennya 1 ya, 4 x pangkat 3 karena dikurangi 1. Ini karena dia x pangkat 1, berarti langsung diambil koefisiennya saja 5. Nah, karena di sini nggak ada x-nya, langsung ambil 0. Jadi turunannya adalah f aksen x-nya adalah min 6x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 5. Lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu fx sama dengan 5x pangkat minus 3 dikurang 7x pangkat minus 4 ditambah 5 ditambah x pangkat minus 5 ditambah 7. Oke, berarti f aksen x-nya adalah minus 3 dikali 5 ya. Jadi minus 15. X pangkat berapa nih? Minus 3 dikurangi 1. Minus 3 dikurangi 1 adalah minus 4. Kemudian, minus 4 dikali minus 7. Minus 4 dikali minus 7 adalah plus 28. X pangkat minus 4 dikurangi 1 adalah minus 5. Oke, di sini kemudian minus 5 dikali 1. Minus 5 dikali 1 berarti adalah minus 5. X pangkat minus 6. Karena ini nggak ada X-nya, berarti langsung 0. Selesai. Lanjut contoh soal berikutnya. Fx sama dengan demikian.
maka f aksen x-nya adalah, nah bentuk seperti ini, bentuk pecahan seperti ini, x-nya ini pangkatnya masih di penyebut. Kita ubah dulu menjadi bentuk x-nya pangkat di pembilang atau diakatasin. Sehingga soalnya kita ubah bentuknya tanpa mengubah nilai. Ini 1 per x pangkat 3, berarti dia adalah x pangkat karena naik ke atas, jadi pangkat minus 3. Dikurang 7, x pangkat naik ke atas, pangkat minus 4. Ditambah 3, koefisiennya 3, ini pangkat 1 naik ke atas, jadi x pangkat minus 1. Ini udah di atas ya. Oke. Kemudian berarti f aksen x-nya adalah sama seperti contoh soal yang sebelah kirinya. Berarti ini jadi minus 3x pangkat minus 4 plus 28x pangkat minus 5 min 3x pangkat minus 2. Ini x doang, x pangkat 1, berarti kita langsung ambil koefisiennya aja, yaitu koefisiennya adalah minus 1. Nah, berbeda dengan soal yang di kiri memang diketahuinya adalah pangkat negatif. Sementara soal yang di kanan yang diketahuinya adalah pangkatnya positif di penyebut, di bawah, di penyebut. Sehingga hasil ini belum kita bisa anggap selesai karena soalnya dalam bentuk pangkat positif. Berarti kita kembalikan dulu ke bentuk seperti soalnya. Yaitu ini jadi pangkat positif, jadi minus 3 per x pangkat 4. Ditambah 28 per x pangkat 5. Dikurangi 3 per x pangkat 2 dikurangi 1. Ini selesai. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Tadi kita sudah pangkat bilangan bulat positif, pangkat bilangan bulat negatif. Sekarang kita masuk ke pangkat pecahan. Bagaimana jika fx-nya sama dengan 6x pangkat setengah dikurang sekian dan seterusnya. Berarti f aksen x-nya adalah ini setengah ya, pangkat setengah dikali 6 adalah 6 dikali setengah 3x pangkat setengah dikurangi 1. Setengah dikurangi 1 adalah setengah dikurangi 1 minus setengah, pangkat minus setengah, dikurang 8 dikali 5 per 4. 8 dikali 5 per 4 berarti 8 sama 4 jadi coret, sehingga tersisa 2, 2 dikali 5, 10. 10x pangkat 5 per 4 dikurangi 1. 5 per 4 dikurangi 1 adalah satunya jadi 5 per 5 ya. Jadi 1 per 4. Kemudian ini minus 2 per 5 dikali 1. Berarti jadi minus 2 per 5 x pangkat min 2 per 5 dikurangi 1. Min 2 per 5 dikurangi 1 adalah min 7 per 5 plus 3x. Ini x pangkat 1. Langsung ambil koefisiennya aja, plus 3. Oke, sampai sini bisa dianggap selesai. Selanjutnya, contoh soal berikutnya. Nah, bentuknya adalah bentuk akar. Oke, kita kembalikan dulu kepada bentuk pangkat seperti ini, sehingga fx-nya kita ubah bentuknya, sehingga jadi 3x kuadrat. Ini x, akar pangkat 5 dari x adalah, ini kan pangkat 1, ini pangkat 5. Kalau kita punya a, x pangkat B, akar pangkat A dari x pangkat B, maka ini dapat kita tulis menjadi x pangkat B per A. Sehingga di sini x pangkat 1 per 5. Dikurang x akar 2 dikali x pangkat, ini x pangkat 1 ya. X pangkat 1 di sini kalau tidak tertulis berarti dia pangkat 2, akar pangkat 2 berarti 1 per 2. Kemudian fx-nya masih belum bisa kita turunkan dulu, karena di sini ada x pangkat 2 sama x pangkat 5. Kalau kita punya x pangkat A dikali x pangkat B, berarti dia adalah x pangkat A ditambah B. Berarti di sini 3x pangkat 2 ditambah 1/5. Saya bikin 1 per 5 saja. Dikurang, ini akar 2 sebagai koefisien. Kemudian ini x pangkat 1 ditambah setengah, berarti 1/2 saya bikinnya. Nah, dari sini baru kita bikin f aksen x-nya. F aksennya berarti 3 dikali
2/5 X pangkat 2/5 dikurangi 1. 2/5 dikurangi 1 berarti jadi 1/5. 1/5. Kemudian dikurang akar 2 dikali 1/2. 1/2 X pangkat 1/2 dikurangi 1 adalah 1/2. Kemudian ini kita hitung 2/5 Pak. 2/5 itu adalah 10, 11. 11/5. 11/5 dikali 3. Berarti 33/5 X pangkat 1 dengan X pangkat 1/5. Ini jadinya adalah 2 tambah 1 itu 3. 3/2 berarti min 3 akar 2/2. X pangkat setengah berarti dia adalah ya X pangkat setengah. Karena soalnya bukan dalam bentuk pangkat pecahan, melainkan dalam bentuk akar, maka ini kita ubah menjadi bentuk akar. 33/5, ini X kita tulis. X pangkat 1/5 adalah akar pangkat 5 dari X. Dikurang 3 akar 2/2, ini X pangkat setengah, berarti dia adalah akar X. Nah, ini adalah f aksen X. Ya. Kemudian bagaimana jika ada bentuk seperti ini? Oke, pertama kita ubah bentuknya si fx dulu dengan cara kali pelangi. Ini kali sini, ini kali sini. Ya, sehingga diperoleh 6x pangkat 3 pangkat 4 dikurang 15x pangkat 3. Barulah kita bikin f aksen x-nya. Berarti jadi 24x pangkat 3 dikurang 45x pangkat 2. Dari mana 24? Yaitu 6 kali 4. Dari mana 45? Yaitu 3 kali 15. Dari mana angka 3? Dari 4 dikurangi 1. Dari mana angka 2? Yaitu 3 dikurangi 1. Itu sudah selesai. Atau boleh juga difaktorkan. Kalau mau difaktorkan lagi, kita keluarkan 3x kuadratnya, sehingga diperoleh dibagi 3x kuadrat, berarti ini jadi 8x dikurang 15. Ya, tergantung pilihannya di multiple choice-nya. Lanjut, contoh soal berikutnya. Diketahui fx sama dengan sekian, maka f aksen x-nya sama dengan gimana? Nah, ini bisa kita ubah bentuk fx-nya menjadi 7/2x kuadrat dikurang 3x per 2x kuadrat. Seperti ini. Berarti kita bisa ubah bentuk fx-nya lagi. Yang ini tetap seperti ini, 7/2x pangkat naik ke atas jadi pangkat minus 2. Ini dikurang, ini 3/2, ini kan x pangkat 1 di penyebut ya, jadi x pangkat minus 1. Maka f aksen x-nya adalah minus 2 dikali ke sini adalah jadinya 7/2 dikali minus 2 jadi minus 7. X pangkat minus 2 dikurangi 1 jadi minus 3. Kemudian ini minus 1 dikali koefisiennya jadi plus 3/2 X pangkat minus 2. Oke, sekarang mau diubah ke bentuk seperti soalnya. F aksen X berarti jadi min 7 per X pangkat 3. Ditambah 3/2X kuadrat. Oke, sekarang kita samain penyebutnya. Penyebutnya kita samain menjadi, ini udah X pangkat 3. Berarti ini kita bikin X pangkat 3 jadi dikali X. Berarti ini jadinya adalah 2x pangkat 3 ya. Ini dikali 2, ini dikali x. Kalau dikali 2 jadi minus 14 pembilangnya. Ditambah, kalau dikali x jadi 3x. Atau penulisannya bisa diperbaiki jadi f aksen x-nya adalah 3x dikurangi 14 per 2x pangkat 3. Boleh seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan.
Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.